Ada juga ya mbak-mbak PMI yang minta tambahan gaji ke majikan itu juga bisa mempertimbangkan juga masalah pekerjaannya itu berat apa enggak. Taja Niha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel saya, Michelle. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur ya, sehat selalu pokoknya. Kali ini saya mau cerita-cerita aja ya. Beberapa hari ini saya lagi ngubungi mbak-mbak TKI ya, yang udah mau finish. Nah ini agensi sama majikan sangat kesusahan ya, jadi pusing sekali. Saya setiap hari harus merayu mbak-mbak ya, sampai kadang-kadang sehari nelpon 5 orang sampai 7 orang ya untuk merayu perpanjang kontrak ya. Jadi tahun depan itu banyak sekali yang sudah mau pulang. Nah kebetulan sampai saat ini juga belum ada info kapan boleh cuti ya. Jadi dari pemerintah belum bisa dibuka untuk re-entry ya. Jadi terpaksa untuk tahun depan kemungkinan belum ada proses cuti pulang. Nah ini banyak sekali yang mbak-mbak tadi, sebagian sih ada yang udah kasih jawaban ke saya, ada yang mau pulang ke Indo ya, nggak lanjut kontrak, ada juga sebagian yang mau perpanjang kontrak, ada juga yang cuman bisa bertahan mungkin 1 tahun ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ya, saran saya kalaupun bisa walaupun 1 tahun tetap perpanjang kontrak saja ya, karena ada juga majikan yang butuh banget sekarang, banyak kekurangan TKI ya di Taiwan, dan yang kalau menunggu dari Indonesia itu nggak tahu sampai kapan bisa masuknya. Nah otomatis di Taiwan banyak sekali kekurangan tenaga kerja. Nah jadi majikan ya terpaksa harus menyetujui, kalaupun mungkin mbak ini ya, mbak-mbak itu PMI itu cuman bersedia perpanjang kontrak 1 tahun ya. Ya nggak apa-apa, daripada pulang sekarang atau itu ya tahun depan pulang, itu sangat sayang sekali. Karena sekarang di Indonesia keadaannya juga semakin parah ya, ekonominya juga belum stabil. Di Taiwan juga sama ya, kita mau pergi keluar kemana-mana juga harus pakai masker karena masalah corona ini belum sembuh total, masih rawan sekali ya. Jadi buat mbak-mbak, teman-teman semuanya yang mau ada rencana perpanjang kontrak walaupun 1 tahun ya nggak apa-apa, daripada enggak ya, daripada pulang awal mending 1 tahun nggak masalah. Ini saya juga mau kasih solusi buat mbak-mbak semuanya, teman-teman semuanya yang masih ada di Taiwan. Masalah tambah kontrak ya, itu ada juga yang apa ya, mumpung ada kesempatan, kalau memang mau minta tambah gaji sama majikan itu nggak masalah sih sebenarnya, tapi nggak perlu kita harus mentarget berapa ribu gitu. Jadi kita umumnya saja, majikan bersedia nambahi gaji berapa itu tergantung sama majikan. Kalaupun kita ada rencana mungkin minta tambahan berapa ribu, tapi kalau majikan tidak menyetujui ya sayang sekali ya. Tapi saya rasa kalau majikan saat ini juga masih butuh sama mbak PMI, saya rasa kalau masalahnya ditambah gaji ya itu nggak keberatan kok ya. Banyak sekali majikan yang menyetujui masalah tambah gaji asalkan masih standar kayak gitu ya, nggak berlebihan. Tapi kalau mbak PMI ini sangat menuntut ya tambah gaji yang tinggi, apa ya, kemungkinan itu sesuai dengan kemampuan majikan masing-masing, karena majikan itu juga nggak sama ya. Jadi ada yang kaya, ada yang menengah ke bawah, ada yang sedang-sedang saja. Nah semua tergantung kebaikan majikan itu gimana. Kita hanya mengikuti saja. Dan ini saya juga mau kasih pesan sama teman-teman ya, mbak-mbak yang mungkin sudah terlanjur perpanjang kontrak atau mungkin di sini udah lama tapi belum ada terima tambahan gaji, ya harus sabar, karena masalah tambahan gaji itu kan
memang belum ada peraturannya ya, harus gaji itu ditambah berapa, itu nggak ada peraturan, hanya kemauan mbak-mbak PMI semuanya minta tambahan gaji. Jadi kalau misalnya majikan terpaksa nggak nambah gaji ya harus sabar, karena rezeki orang itu beda-beda. Kita nggak perlu iri sama teman-temannya, nggak perlu kita sakit hati. Kalau kita sakit hati atau iri, kita bikin nggak betah ya. Tapi saya cuman menyarankan aja buat mbak-mbak semuanya yang masih bertahan di Taiwan, semua itu permasalahan bisa dibicarakan dengan baik, asalkan kita bisa sabar ya. Kita yang penting mau ngomong jujur, itu saja. Jadi nggak merasa ada keberatan. Saya rasa yang penting semuanya terbuka ya, harus berani jujur sendiri sama majikan ya. Kalau sudah kita berani ngomong sama majikan, majikan pasti mempertimbangkan, kemudian majikan pasti menghubungi agensi masing-masing. Jadi kayak gitu ya. Ada juga ya mbak-mbak PMI yang minta tambahan gaji ke majikan, itu juga bisa mempertimbangkan juga masalah pekerjaannya itu berat apa enggak, pekerjaannya itu gimana, merawat berapa pasien. Kan ada juga yang satu rumah biasanya ngerawat 2 pasien ya, akong ama kayak gitu. Ada juga yang jaga pasien ama atau akong, mungkin masih ada ngerawat anaknya majikan, cucu atau anaknya majikan. Jadi beda-beda loh ya. Jadi semua tergantung kesibukan kita, tergantung banyak dan tidaknya pekerjaan kita. Jadi harus sesuai juga ya. Nggak boleh kita kok punya peraturan sendiri, aku harus minta tambahan gaji, aku harus begini ya. Nggak boleh egois kayak gitu. Jadi lebih baik kita ngomong jujur, kita terbuka sama majikan ya. Boleh curhat, jadi anggap saja majikan itu juga keluarga sendiri ya. Nggak ada perbedaan, yang penting kita masih ada sopan santun kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita masih ada sopan santun kan kita nggak sungkan juga ya kalau misalnya kita mau ngomong minta tambah gaji kayak gitu. Dan ini juga buat teman-teman yang rencananya mungkin mau pulang, putus kontrak ya setelah udah finish, mau pulang lebih awal ya, itu saya minta mbaknya semuanya harus sabar. Kalaupun itu ya diharuskan menunggu dulu penggantinya ya harus sabar, nggak usah terlalu buru-buru ya. Jadi kalaupun mungkin harus menunggu penggantinya mungkin 3 bulan atau 4 bulan ya, kita kalau udah mau finish itu kita ngomong dulu ya, kita rencanakan dulu, ditanyakan dulu ke majikan itu planningnya ke depan gimana, ngambil orang lagi atau enggak. Jadi kita semuanya pasti harus ada itu ya, ada planning, ada gambaran nanti gimana, ada rencananya gimana, mau ambil dari Indonesia atau mungkin masih menunggu ada yang pindahan majikan. Jadi kita semuanya harus sabar. Saya minta kesabarannya mbak-mbak semuanya ya, jangan buru-buru mau pulang gitu aja kan. Sambil menunggu penggantinya itu kalau memang udah finish, misalkan bulan 4 finish ya, itu bulan 4 itu misalnya nggak langsung pulang, bisa kok menunggu 4 bulan lagi. Jadi diurus perpanjang kontrak beberapa waktu, itu nggak masalah ya. Itu justru mbaknya pasti bisa ada tambahan ya, ada tambahan gaji 4 bulan itu. Jadi nggak masalah ya, kalaupun harus terpaksa menunggu penggantinya dari Indonesia. Jadi ya harus sabar, kayak gitu intinya. Oke teman-teman semuanya, itu saja pesan dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang masih ada di luar negeri. Dan saya berpesan kepada teman-teman semuanya tetap menjaga kesehatan ya, karena beberapa hari ini musim hujan ya. Jadi harus sediakan baju hangat ya, kemana-mana bawa payung, sama jangan lupa selalu berdoa, tetap semangat, jaga mood. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Oke, terima kasih. Bye bye.